Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak maupun Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian kami yang berupaya untuk mengevaluasi parameter confidence level, nilai confidence level dalam evaluasi statistik dari low contrast detectability yang kami bandingkan dengan nilai mata pengamat, di mana di sini pengamatnya adalah para fisikawan medis dengan pengalaman lebih dari 3 tahun, dan diharapkan penelitian ini akan mampu memberikan nilai confidence level yang lebih mendekati dari keadaan real di lapangan. Terima kasih banyak saya ucapkan, dan semoga keberkenaan, kesediaan Bapak Ibu sekalian dalam penelitian ini menjadi amal jariah dan berkontribusi lebih besar kepada penelitian fisika medis di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan berkaitan, jadi penelitian ini akan membahas tentang pentingnya low contrast detectability, begitu ya. Jadi meskipun bukan menjadi parameter QC wajib, namun detektabilitas kontras rendah menjadi salah satu nilai yang perlu dievaluasi, mengingat pentingnya, terutama ketika kita membahas tentang citra CT terhadap perbedaan lesi maupun objek-objek seperti itu ya. Dan salah satu cara pengujiannya itu adalah dengan low contrast detectability yang dapat dilakukan dengan phantom-phantom tertentu. Salah satunya adalah phantom ACR. Di penelitian ini kami menggunakan phantom ACR, di mana phantom ACR memiliki low contrast modul pada modul kedua. Bisa dilihat di sini bahwa low contrast pada phantom ACR ini gambarnya adalah seperti di gambar B. Nah, dari gambar B kita lihat bahwa di diagramnya ketika kita gambarkan secara realnya itu ada 6 objek dengan 5 objek ini merupakan pasangan hole. Jadi ada satu objek 25 mili, berdiameter 25 mili, ada 4 objek, satu deret, 4 objek 2 mili, satu deret 4 objek 3 mili, satu deret 4 objek 4 mili, satu deret 4 objek 5 mili, satu deret 4 objek 6 mili. Nah, dari kelima modul ini modulnya belakangnya itu adalah air. Dan nilai objek-objek ini itu adalah objek kontras rendah, yang mana objek-objek ini bernilai sekitar 6 HU. Makanya kenapa ketika kita menilai kontrasnya dari objek terhadap background, nilai kontrasnya adalah sekitar 6 HU, dan menjadikan bahwa objek ini adalah objek-objek yang berkontras rendah. Nah, dari sini dulu, nanti ini akan menjadi fokus pada kepentingan penelitiannya Bapak Ibu karena sebagai pengamat, dan nilai ini akan dibandingkan dengan pengamatan real di lapangan. Nah, di sini ini adalah pengenalan tentang modul ACR-nya dulu nggih. Habis ini saya akan jelaskan tentang caranya per aplikasinya, seperti itu. Baik, untuk pengukurannya seperti apa sih Mbak Rizka? Gitu ya. Jadi pengukurannya dilakukan dengan menilai sampai sejauh mana mata kita itu bisa membedakan objek berkontras rendah ini, seperti itu. Misalkan ketika kita melihat citra ini ya, citra di samping kiri, maka bagi mata saya itu masih membedakan hanya pada objek barisan objek low contrast pada barisan ini, yang mana ini adalah nilai 5 mili. Maka low contrast detectability pada citra ini adalah 5 mm. Dan itu nanti tergantung pada mata saya. Misalkan kok pada matanya Bapak atau Ibu ternyata enggak kok, bagi saya itu saya masih terlihat di 4 mili misalkan, di sekitaran sini masih kelihatan kok saya. Ya kan? Oh, maka ya silakan dipilih di 4 mili. Intinya semua pendapatnya Bapak Ibu menjadi acuan kami dalam menilai atau menghimpun data, sehingga silakan dipilih sesuai dengan kemampuan atau persepsi yang diperoleh oleh Bapak maupun Ibu. Dan tidak perlu memaksakan nggih kok. Kayaknya ini saya kelihatan kok 3 gitu, padahal sebenarnya kalau 3 ini saya tidak mungkin ya gitu ya. Tapi kalau misalkan apa namanya, memang sama sekali nggak kelihatan ya jangan dipaksakan. Tapi kalau misalkan memang eh,
apa namanya, oh saya kelihatannya sampai sini aja ya enggak apa-apa gitu ya. Karena memang ini adalah penilaian dari mata pengamat dan semua penilaian dari Bapak Ibu sekalian sangat kami pertimbangkan seperti itu. Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan contoh atau mendemokan evaluasi dengan menggunakan software Radian Dicom. Jadi yang perlu dilakukan, pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Bisa dilihat, yang pertama adalah Bapak Ibu silakan membuka file tadi ya, citra sampel yang sudah saya kirim. Ada 3 variasi, bisa dimulai dari variasi filter terlebih dahulu sesuai dengan urutan pada form yang sudah saya buat, sudah saya sesuaikan. Misalkan silakan mengisi data diri terlebih dahulu ya ketika nanti mengisi form. Kemudian ini yang pertama adalah variasi filter. Jadi Bapak Ibu bisa mulai dari filter E1. Misalkan di sini ya. Adjustments. Nah, ini karena tidak premium ya, jadi memang perlu menunggu beberapa saat sebelum membuka aplikasinya. Nah, di next. Tampilan awal pasti citra adalah seperti ini, maka perlu untuk disesuaikan window-nya. Perlu dengan melakukan adjust di icon adjust image window. Setelah kita mengklik ini, maka kita tinggal menaikkan, menekan kursor dan menurunkan untuk turunkan window level. Jadi ditekan kursornya naik turun, atau ditekan kursornya ke kanan dan ke kiri untuk mengubah window width. Jadi misalkan ini kalau saya biasanya sampai casingnya ini tidak terlihat ya. Jadi sampai casingnya tidak terlihat, tinggal objek yang di tengah. Kemudian kalau sudah tinggal digeser ke kanan kiri, ditekan ya, ditekan ke kanan dan ke kiri untuk mengubah nilai window width-nya. Nah, misalkan di sini, oh sudah terlihat bagi mata saya. Maka dalam pengamatan saya, minimum detektabilitas kontras untuk filter S1 di sini adalah S1 misal, adalah filter S1 adalah di objek 5 mili. Maka ketika mengisikan pada form, bisa dilihat di sini, filter S1 saya memilih 5 mili. Karena terakhir terlihat itu adalah di objek 5 mili. Nah, andai kata kok Bapak Ibu melihatnya, oh enggak, Mbak Rizka, saya terakhir terlihat di objek ini, yang mana ini adalah 6 mili. Nanti bisa dilihat di eh, skema diagram yang sudah saya kirim ya. Nah, ya enggak apa-apa. Silakan diisi sesuai dengan apa hasil pengamatan Bapak Ibu sekalian. Tidak perlu memaksakan atau disesuaikan kok ragu atau salah atau tidak perlu nggih. Karena Bapak Ibu sekalian merupakan hasil yang diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian adalah gold standar penelitian kami dan kami akan menggunakan semua hasil yang diperoleh oleh Bapak Ibu dalam perhitungan penelitian kami. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut atau bahkan memaksakan begitu ya. Oh enggak, ini aku 4 mili masih kelihatan padahal tidak kelihatan gitu. Itu tidak perlu. Yang penting sesuai dengan apa yang Bapak Ibu amati saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah di filter S1 sudah selesai, maka kita bisa beralih ke citra berikutnya. Misal ini berarti new open dicom file ya, karena kita mengevaluasi per file. Filter E2 open, maka kita mendapatkan citra E2. Di sini ya, ini nama citranya di sini, E2. Setelah itu kita akan atur window-nya lagi, ditekan nggih, tekan ke atas, tekan ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau sudah sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu, baru dinilai, terus diisikan ke form, sampai E2, lalu E3, ini saya random ya, jangan ditiru, karena saya juga belum tahu nilainya berapa ya. E4 sampai, ini variasi cafe juga diisikan, variasi MA ya, variasi MA, berikutnya, lalu variasi cafe. Nah, kalau sudah terekam, maka jawaban dari Bapak Ibu telah terekam pada sistem kami dan siap untuk dievaluasi dalam penelitian. Kami tunggu hasil evaluasi dari Bapak Ibu. Selamat meneliti, selamat berkontribusi. Semoga Tuhan membalas dengan nilai yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.